Selamat siang sahabat online. Jumpa lagi di acara Mati-Matian Ku Membelamu Podcast. Bersama saya Indra. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super sensasional di Indonesia. Ada Miss Sensasional kita, yaitu Dewi Berisik, yang viral gara-gara dia salah mengucapkan lirik ketika dia berani-beraninya nih dia nyanyi lagu India. Ya, Pak Dewi Berisik, silakan. Hai, kembali lagi dengan saya Dewi Berisik. Terima kasih Mas Indra sudah diundang dalam acara ini. Yang ingin dipermasalahkan pada saya apa? Hanya liriknya saja. Lirik dan gaya dan interpretasi Mbak Dewi Berisik itu ketika menyanyikan lagunya Asoka itu coba dipraktekkan. Ini kita kedatangan netizen yang kontra dengan Mbak Dewi. Coba dipraktekkan itu bagaimana? Jari bakwan, gitu kan? Ada bakwannya loh sahabat online. Nah, kita klarifikasi dengan netizen berikut ya. Silakan netizen diperkenalkan diri dulu pada sahabat online yang ada di rumah. Terima kasih Mas Indra sudah mengundang saya. Saya Cira, perwakilan dari netizen Indonesia yang turut berkomentar ya dari penampilannya. Kita tahu lah ya penampilannya. Menurut saya itu gagal karena yang ditampilkan di TV nasional kok seperti itu. Mau jadi apa? Seharusnya bagaimana dong? Dari penampilan di TV nasional dengan kostum yang tidak jadi seperti itu, yang seperti tidak kekurangan bahan, kemudian dengan rambut yang belum selesai di bleaching keluar ya, seperti apa itu ya, tapi ini sosok Dewi Berisik, Miss Sensasional, boleh dong dia tampil secara out. Nah itu juga yang dipermasalahkan netizen adalah lirik lagunya itu salah. Benar, ada kata-kata bakwan. Nah, oke, silakan. Tidak apa-apa kalau saya itu sangat-sangat saja menanggapi namanya netizen ya. Netizen terkenal dengan istilah lambe pura-pura ya, biasa saja. Apalagi netizen itu yang mengomentari saya adalah orang-orang yang sebenarnya hanya pendengar saja tapi tidak bisa memaknai apa itu lagu, apa itu perjuangan sosok artis atau penyanyi. Bagi sosok seperti saya atau teman-teman yang lain, salah lirik lagu itu wajar. Kenapa? Mungkin dengan banyaknya hal-hal yang harus saya lakukan, capek, itu juga berpengaruh. Contoh ya, mungkin ketika saya akui tampilan saya memang atraktif, ya, saya memang suka yang seperti energik itu, ya, seperti itu. Kemudian kalau mau mengomentari bahwa saya seperti prasakti, seperti mau main drum band, ya urusan mereka. Yang penting bagi saya tampilan saya ya begini nih, saya senang dengan tampilan saya. Kalau mau ditampilkan di TV nasional kan gimana ya, maksudnya itu menampilkan lagu dari negara lain dengan lirik yang acak-acakan seperti itu. Kalau sampai di begini artisnya Mbak Cireng, begini ya, dengarkan ya. Ada namanya vibrasi, ada namanya falsetto, ada namanya head voice ya. Kalau orang sedang menampilkan suatu tampilan ya, dengan energik, dengan atraktif, kemudian bernyanyi, dan orang itu mampu melewati dengan lagu-lagu yang luar biasa sampai selesai, itu sudah luar biasa, itu sudah bagus itu. Oke, cukup ya. Durasi sepertinya tidak memungkinkan kita sahabat online ya. Tapi saya belum selesai. Nanti kita dilanjut di podcast minggu depan ya, sabar ya. Baik sahabat online, kita lanjut ke segmen kedua ya. Terima kasih Mbak Dewi Berisik dan Mbak Cireng. Kita cukup ya, bisa disilakan di luar ya. Kita kedatangan satu bintang lagu lagi. Hati-hati pulangnya. Baik, kita jeda iklan dulu ya. Jalan tikus. Baik sahabat online, kita di segmen yang kedua di Mati-Matian Podcast. Kita kedatangan satu bintang tamu lagi, yaitu suami dari Mbak Nadia Spiral. Rambutnya spiral ya, yang sekarang lagi trending nih, katanya dia membelain si istri yang benar-benar mati-matian tuh membela si anak yang Down syndrome. Oke, Mas silakan diperkenalkan diri dan ceritakan bagaimana. Saya Kevin, dengan suami dari Nadia Spiral. Sementara itu. Baik, menurut Mas itu sudah benar nggak ngebelain si istri Nadia Spiral itu sampai seperti itu?
Soalnya ada nih satu netizen nih yang komen kalau Mas itu terlalu berlebihan, terlalu lebay. Gimana nih? Kalau menurut saya sih ya wajar. Maksudnya saya tuh ingat kalau ada netizen itu yang komentar tentang anak saya. Beberapa orang tahu, followers istri saya tuh tahu kalau anak saya tuh punya keterbelakangan Down syndrome. ya, Down syndrome. Oh, prihatin ya. Nah, mereka itu komentarnya beberapa ada yang ke anak saya juga. Jadi Mental health banget nih ya. jadi ketika saya mendukung istri saya ketika dihujat netizen kan ya menurut saya wajar. Baik, tahan dulu ya. Kita kedatangan nih, sudah nggak sabar nih ya sahabat online ya. Kita kedatangan satu netizen kita. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih. Saya Sedap Malam. Nama akun saya bukan akun Fake ya? fake ya. Benar. Saya asli. Makanya saya berani bukan menghujat ya. Saya hanya ingin meluruskan. Anda sebagai suami harusnya tahu ya mana yang harus dibela, mana yang tidak. Di situ kami sebagai netizen wajar-wajar saja komentar apa saja yang menurut kami itu benar ya. Jadi pembelaan Anda terhadap istri Anda itu terlalu berlebihan ya. Karena Anda sudah membela seperti itu secara tidak langsung Anda membiasakan sifat buruk istri Anda. Itu menurut pandangan saya sebagai netizen ya. Gimana nih Mas? Ada netizen yang beranggapan bahwa Nadia Spiral itu kalau seperti itu sikapnya tidak benar, malah menimbulkan dia semakin image-nya semakin buruk di masyarakat. Gimana? Saya menghargai pendapat orang-orang ya, terutama di sosmed kan kita nggak bisa ngatur kan. Iya, benar. Orang Nggak mau bisa memfilter komen ya. apa, komen gini kan. Tapi pada intinya saya tuh suami yang menyayangi istri. Cakep nih Mbak Sebernalan, suami yang sayang istri atau suami yang takut istri? Ya, Ya, di situ. mungkin Ibu Sedap Malam kurang disayang suami, makanya enggak, ketika ada suami karena, yang bukan- istrinya lebih bagus, lebih sayang, itu jadinya Itu- ada trigger. Itu di mata orang bukan Trigger kasih sahabat sayang sama takut itu beda ya. Sayang sama takut itu pasti beda. Saya disayang suami, tapi kalau saya salah ya ditegur secara langsung atau di rumah tanpa dia, tapi secara tidak langsung setidaknya aura sebagai seorang suami itu harus keluar bahwa kamu jangan begitu, jangan begini. Itu kan sebuah, karena suami itu adalah cerminan istri juga. Jangan heran kalau istri Anda lebay banget kalau di apa-apa diposting, anaknya cuma di Cikur dikit gitu, dicukur dikit yang nggak aja cocok gitu ya. nangis, ini aja nangis. Nah, bagaimana jadi Anda sebagai suami? Satu Istri tanggapan. Anda yang milih. Satu tanggapan terakhir, setelah itu kita closing ya, sahabat online. Saya pikir yang paling penting itu kita tahu gimana kondisi keluarga kita, terus bagaimana kita harus treat kondisi itu. Jadinya nggak apa-apa, pada ini nggak apa-apa mereka hujat, nggak apa-apa, tapi yang paling tahu kondisi internal keluarga kami itu ya kami Lebih sendiri. sedikit. Cukup Mas, sepertinya bayi Anda cukup. Jangan Sebenarnya diposting. Mbak Nadia Spiral dan Jangan diposting, bayinya biar- itu bayinya nangis Mas, Mas bayinya nangis ya. Jangan Baik-baik diposting, sahabat Pak. online. Berani diposting berarti mau dikomentari. Kita closing ya, sahabat online, kita closing ya. Oke, Mas tolong Mas, itu bayinya mulai nangis ya. Terima kasih sahabat online. Kita akhiri podcast mati-matian. Sampai jumpa di podcast minggu depan.